Halo Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Kali ini kita bakal bahas film drama yang punya bumbu-bumbu menyegarkan. Judulnya Serenity. Film ini dirilis tahun 2019 dan diperankan oleh artis-artis pemenang Oscar. Jadi bisa dipastikan bahwa skill para pemain dalam film ini oke banget. Secara garis besar, film akan bercerita mengenai seorang pria yang punya kehidupan yang tenang. Namun ketenangan itu berubah ketika ia mulai diganggu oleh seorang wanita dari masa lalunya. Sedikit bocoran, film ini punya alur cerita dan plot twist yang sangat luar biasa membingungkan. Oke deh, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Film akan dibuka dengan beberapa pria yang sedang berlayar di atas sebuah kapal. Di sini ada Dil, sang kapten sekaligus pemeran utama kita, dan Duke, pembantunya si Dil. Sampai tiba akhirnya pancingan mereka ini terkait pada sebuah ikan besar. Dil pun segera membawa pancingan tersebut. Namun dua orang turis di sana meminta Dil untuk memberikan pancingan tersebut, karena mereka ini udah nyewa kapal Dil untuk mancing di laut lepas. Namun Dil akhirnya marah dan menakut-nakuti mereka. Hal ini dilakukan karena ikan tersebut merupakan ikan tuna yang selama ini dicari keberadaannya. Akhirnya berjam-jam pun dilalui Dil. Ia mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk menarik ikan tersebut. Sampai akhirnya ikan tersebut menyerah dan mendekat ke arah Dil. Namun saat hendak ditarik, sayangnya tali kaitnya terlepas. Dan akhirnya ikan tersebut pun lolos. Sementara itu dari kejauhan, kapal Dil ternyata sedang dipantau oleh seseorang. Nah, siapakah orang ini? Nanti kita bakal tahu. Setelah gagal nangkep ikan, Dil akhirnya melepaskan rasa penat bareng tante-tante. Enak. Di sini si tante yang tahu bahwa Dil lagi miskin, akhirnya ngasih dia uang. Udah dapet jatah, dapat duit pula ya. Pada malam harinya, Dil mendatangi Duke dan meminta kepadanya untuk bersiap-siap kembali mencari ikan yang mereka temui kemarin. Sebenarnya Duke udah ngasih tahu agar Dil berhenti terobsesi pada ikan tersebut. Namun sayangnya Dil ini tidak mendengar apa kata Duke. Setelah berbincang, akhirnya Dil pulang ke rumah. Sampai ia pun membayangkan masa lalunya dengan anaknya. Dan di sini kita bisa tahu bahwa Dil punya masa lalu yang sangat berarti dengan anaknya. Dan masa lalu tersebut berhubungan dengan ikan yang ia cari ini. Pada esok harinya, Dil pun berangkat ke laut lepas untuk kembali mencari ikan tersebut. Namun sayangnya perburuan tersebut tidaklah membuahkan hasil. Dengan terpaksa, Dil akhirnya kembali pulang. Di sini akhirnya Dil memecat Duke dan mengatakan bahwa Duke ini merupakan pembawa sial yang selalu membuatnya rugi. Sebenarnya di sini kita bisa dapat gambaran bahwa Dil ini punya sifat arogan dan juga pemarah. Dan sedikit informasi, jadi Dil ini tinggal di sebuah pulau kecil di pinggir pantai yang bernama Plymouth. Oke, balik ke cerita. Si Dil yang stres karena lagi-lagi nggak berhasil nangkap ikan tersebut akhirnya pergi ke bar untuk minum-minum. Ketika lagi ngobrol, Dil ini tiba-tiba didatangi oleh seorang cewek yang cakep abis. Cewek tersebut kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Dil. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa cewek ini merupakan seseorang yang udah Dil kenal sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun lanjut ngobrol ke tempat yang lebih sepi, yaitu ke kapalnya Dil. Sampai akhirnya di sini kita bisa tahu bahwa nama cewek ini adalah Karen. Dan Dil ini nanya ke Karen tentang kondisi anak mereka. Ini berarti Karen merupakan mantan istri Dil. Dan tujuan Karen datang ke Dil ini ialah untuk minta bantuan ke Dil agar dapat membunuh suaminya Karen. Karena diceritakan bahwa suami Karen ini sering menyiksa dirinya dan juga anak Dil sampai anak mereka ini terus mengurung diri di dalam kamar. Karen menawarkan imbalan sebesar $2 juta atau sekitar 29 miliar rupiah agar Dil mau membunuh suaminya. Banyak ya. Namun sayangnya Dil bukanlah seorang pembunuh. Ia pun tentu menolak tawaran tersebut. Karena di sisi lain, Dil ini udah terlanjur sakit hati sama Karen yang udah berselingkuh dari dirinya. Akhirnya Dil pun pergi meninggalkan Karen.
Saat baru pergi, ternyata Dil ini lagi dikejar-kejar oleh pria misterius yang tadi kita lihat. Singkat cerita, Shin tiba-tiba menunjukkan Dil yang sedang berenang bersama anaknya. Namun sayangnya Dil akhirnya terbangun. Ternyata adegan tersebut hanya sekedar mimpi aja. Di tempat lain, kita dilihatin Karen yang baru beres mandi di hotelnya. Dan secara mengejutkan, Karen tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang tidak lain merupakan suaminya sendiri. Nama suaminya ini Frank. Di sini Frank langsung narik Karen dan ngajakin, belum. Kalem. Di sini Frank hanya meminta Karen untuk membuka anduknya aja, agar Frank ini bisa ngecek kondisi tubuh Karen. Gila bre. Dan ketika dibuka kita bisa lihat raut ketakutan di wajah Karen ini. Hal ini menunjukkan bahwa Frank ini bukanlah suami yang baik. Esok harinya, Frank dan Karen ternyata udah nunggu Dil di kapalnya. Di sini akhirnya Frank dengan sikap arogannya meminta Dil untuk mau menyewakan kapal tersebut, agar Frank ini bisa memancing di laut lepas. Namun Dil dengan tegas menolak permintaan Frank ini, karena sebenarnya Dil ini gak mau tergoda untuk membunuh Frank, hanya karena sebatas uang aja. Akhirnya karena permintaannya ditolak, Frank dan Karen pun pergi. Singkat cerita, adegan berpindah memperlihatkan Dil yang kembali dapat jatah dari si tante. Di sini si tante bilang agar Dil mempertimbangkan permintaan dari Karen. Si tante menasihati si Dil agar si Dil ini gak terus-terusan minta uang ke si tante. Mendengar perkataan ini, akhirnya Dil pun mempertimbangkan hal tersebut. Berpindah pada esok hari, kita dilihatin Duke yang mendatangi si Dil. Di sini Duke bilang bahwa Frank udah nunggu Dil di atas kapalnya dan bersiap-siap untuk berlayar dengan memberi bayaran ke Dil uang yang banyak. Mendengar hal ini, Dil pun langsung mempertimbangkan hal tersebut karena akhirnya Dil bisa mendapat uang tanpa harus membunuh si Frank. Namun sebelum berangkat, Dil ini ditahan oleh Karen. Di sini Karen kembali memohon kepada Dil untuk membantunya dalam membunuh Frank. Karena Karen ini udah gak kuat lagi atas sikap kasar yang sering Frank lakukan. Selain itu, Karen juga bilang bahwa anak mereka ini selalu terkoneksi dan memperhatikan Dil dari layar komputer. Namun Dil yang merasa aneh pun akhirnya pergi dan segera berlayar. Kembali ke cerita, saat berada di tengah laut, Frank akhirnya sedikit bercerita bahwa dirinya sering memarahi dan memukuli anak tiri dari Karen karena Frank tidak suka kepada anak tersebut, yang mana anak yang dimaksud ini adalah anak dari Dil. Pernyataan ini tentu membuat Dil sangat-sangat geram, namun untungnya dia masih bisa menahan amarahnya. Tak lama berselang, akhirnya sebuah ikan hiu pun menarik kail pancingan. Dengan sikap arogannya, Frank langsung meminta agar Dil memberikan pancingan tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang. Pada malam hari, akhirnya Dil curhat ke Duke bahwa dirinya mendapat sebuah misi untuk membunuh Frank dengan imbalan yang sangat besar. Namun Duke yang soleh ini akhirnya menasihati Dil untuk tidak membunuh Frank dan menjalani kehidupannya seperti biasa, yaitu untuk memancing ikan. Dil yang sedang dilema berat ini akhirnya mencoba untuk menenangkan diri di kapalnya. Namun tanpa diduga ternyata datang Karen. Di sini Karen kembali meminta dengan sangat agar Dil mau membunuh Frank. Dan dengan godaan yang sangat menggiurkan, Dil pun akhirnya luluh juga. Mereka akhirnya bercocok tanam dengan nikmat. Saat Dil pulang, dirinya ini ternyata udah ditunggu oleh pria misterius yang kita lihat di awal film. Melihat usahanya yang sangat gigih, akhirnya Dil pun membawanya masuk. Mereka akhirnya berbincang dan membawa kita pada sebuah kesimpulan yang sangat membingungkan. Pria misterius ini mengatakan bahwa Dil sedang berada dalam sebuah dunia yang diciptakan oleh anaknya sendiri. Dan Dil punya misi khusus untuk membunuh Frank. Mendengar pernyataan konyol ini, Dil tentunya tidak percaya. Namun ketika Dil ditanya dari mana ia berasal, Dil ini tidak tahu apa-apa. Singkat cerita, Dil akhirnya terbangun.
Dan ternyata hal tersebut hanya sekedar mimpi. Namun ketika Dale ini ngecek peta pulau tersebut, Dale ini sangat terkejut. Karena Pulau Plymouth merupakan satu-satunya pulau yang ada dalam dunia tersebut. Menerima kenyataan ini, Dale pun akhirnya menggila. Dale akhirnya mendatangi seorang pedagang dan menanyakan tentang Pulau Plymouth dan dari mana dirinya berasal. Namun ketika ditanya, pedagang ini malah terdiam dan seketika seperti menjadi robot. Kemudian ketika ia bertemu dengan temannya yang lain, Dale ini menanyakan pertanyaan yang sama. Namun ketika ditanya, teman Dale ini menunjukkan hal yang serupa, terdiam seperti robot. Di tempat lain, Karen yang baru terbangun dikejutkan karena tempat tidurnya yang berlumuran darah. Dan ketika dicek, ternyata ada Frank yang udah sekarat karena dikeroyok oleh beberapa orang. Melihat kesempatan ini, Karen akhirnya mengobati Frank sambil menggodanya untuk mau kembali memancing. Dengan godaan yang sangat menggiurkan, Frank yang lagi sekarat pun akhirnya mau-mau aja. Kembali ke Dale, di sini kita dilihatin Dale yang sedang menenangkan diri di pinggir pantai. Dan tanpa diduga, Dale kembali didatangi oleh pria misterius tadi yang meyakinkan Dale untuk tetap menjalani misinya. Karena misi ini merupakan perintah dari anak Dale sendiri. Perlahan-lahan Dale pun akhirnya mulai meyakini fakta dan bergegas menuju ke kapalnya. Sesampainya di sana, ternyata Karen udah membawa Frank yang lagi sekarat. Tentu ini akan menjadi kesempatan yang sangat mudah bagi Dale. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berangkat ke laut lepas. Saat sudah mencapai laut, Dale akhirnya melemparkan umpan. Namun sebelum misi dijalankan, terjadi perdebatan di antara Karen dan Dale. Karen meminta agar Frank dibunuh dengan sadis, sementara Dale hanya ingin Frank terlempar ke laut lepas. Selagi mereka berdebat, tiba-tiba kail pancingan tertarik oleh seekor ikan. Dengan sigap, Dale akhirnya menarik pancingan tersebut, lalu memberikannya kepada Frank. Dengan sedikit bantuan palsu, Dale pun pura-pura peduli pada Frank. Namun saat pancingan dilepaskan, Frank pun akhirnya terbawa oleh ikan tersebut. Di saat bersamaan, di dunia lain, kita juga dapat melihat anak Dale yang membawa pisau dan pergi keluar kamar untuk membunuh Frank. Dan scene pun menunjukkan kondisi laut yang perlahan mulai di zoom out menjadi sebuah layar komputer. Hal ini memberikan kita kesimpulan bahwa selama ini Dale hanyalah seorang karakter yang dimainkan pada sebuah game aja. Dan Dale dalam dunia nyata sebenarnya udah meninggal 10 tahun lalu. Hal inilah yang menyebabkan anak Dale membuat game tersebut, karena dirinya ini rindu kepada Dale. Singkat cerita, pada akhir film kita dilihatin Karen yang berterima kasih kepada Dale. Setelah berterima kasih, Karen pun akhirnya menghilang. Hal ini semakin menjadi bukti bahwa dunia yang Dale tinggali hanya sekedar dunia permainan yang dibuat oleh anaknya. Akhirnya film pun menunjukkan kondisi di mana dunia Dale yang akhirnya mulai berubah. Tak lama kemudian, akhirnya Dale pun dapat bertemu dengan anaknya. Dan inilah Serenity. Nah, buat kalian yang masih bingung, sekarang saatnya kita rekap poin penting dalam film ini. Intinya film ini mengisahkan kehidupan Dale yang diciptakan oleh anaknya sendiri pada sebuah game. Alasan ini didukung karena anak Dale sering mendapat perlakuan keras dari ayah tirinya, yaitu si Frank. Sehingga diciptakanlah sebuah game sebagai media pelampiasan dengan karakter utama yang diperankan oleh ayahnya sendiri. Sebenarnya film ini punya cerita yang gak begitu spesial. Namun dengan adanya plot twist tersebut tentunya menjadi nilai plus bagi film ini. Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Goodbye and until next time.